Halo, selamat siang Ibu Herlina. Selamat siang. Gimana Bu Herlina kabarnya hari ini? Baik, Aduh, alhamdulillah. kayaknya ada sesuatu nih yang perlu dibicarakan sehingga menemui saya nih Bu. Ya, Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Eh, ada yang sedikit tidak nyaman yang saya rasakan di lingkungan sekolah. Nah berkaitan apa Bu nih Bu? Masalahnya nih di sekolah nih. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi terbaik nih. Gimana Bu? Ada sesama rekan kerja, Pak. Hmm, Macam Waduh, sedruk. Nih agak repot kayak ini ya kalau udah rekan kerja Bu ya. Oke. Oke, tapi nggak apa-apa Bu. Demi kebaikan bersama, ya kita harus mencari yang terbaik lah ya. Nah, boleh Bu, kita lanjutkan Bu ceritanya Bu. Eh, itu saya kan satu tim nih, Pak, dengan rekan saya. Ya. Kebetulan saya di SV 12 ini kan eh, kelas ganda gitu ya, A dan B. Nah, kita 5A dan 5B. Mari. Halo? Halo. Hilang benar. Nggak ada. Itu ngelewatin daerah tempat saya tuh. Halo? Halo. Halo? Untuk Pak, jadi kita kurang bisa bekerja sama. Padahal kita kan satu tim gitu kan. Harapannya kan biar bisa bekerja sama untuk melancarkan proses pembelajaran. Jadi kurang kerjasamanya seperti apa nih Bu? Apakah temannya ini kurang aktif atau seperti apa? Beliau Tinggal. kan ada belajar pembelajaran kemudian kita disuruh membuat modul. Kalau bisa modul itu kan disamakan A dan B, tapi beliau ini tidak mau diajak modul bersama, mengatakan kita tidak kan. Oh, berarti dia apa teman Ibu ini punya pemikiran sendiri lah Bu ya, bisa dibilang seperti itu Bu ya. Sebenarnya saya sangat menghargai pemikiran beliau. Saya tidak keberatan jika beliau katakan ini masing-masing aja. Satu A ya A, ya B. Tidak masalah. Ini ada perbedaan bisa bekerja sama sehingga nanti dalam soal itu kan harus sama lah kan Pak, 5A dan 5B soal kita satu tujuan dan tujuan itu satu. Kira-kira menurut Ibu apa yang melatar belakangi Ibu sehingga kok rekan Ibu ini kayaknya bertolak belakang nih Bu? Mungkin bisa atau dia punya pengaruh apa atau gimana gitu Bu? Saya sudah coba bicara dengan beliau. Memang kalau di depan dia tapi tidak mau melaksanakan gitu Pak. Dan mau bekerja sama. Nah, kalau untuk urusan apakah beliau dipersulit saja atau ini tidak ingin mematuhi kepala sekolah itu juga saya sulit tetap. Oh gitu, baik Bu. Mungkin saya sih cuma bisa memberikan apa ya masukan aja sih karena ini kan tentang berkaitan dengan prinsip seseorang Bu ya. Karena sebaik mungkin bagaimanapun ya hati orang sedalam apapun hati orang kita pun juga tidak tahu Bu ya. Karena mungkin ada latar belakang yang mungkin dia tidak ungkapkan secara keseluruhan lah ke ibunya. Tapi komunikasi ibu dengan rekannya masih baik Bu ya?
Ya memang beliau itu agak sedikit jutek orangnya, tetapi saya bisa memahami itu. Oh gitu Jutek, toh. jutek dalam tidak hanya dengan saya, beliau memang jutek pada semua rekan Ap- kerja, sehingga beliau itu sudah berpindah 3 kali dari kelas 3, 4, 2 sampailah ke 5. Boleh tahu nih Bu, rekannya rekannya ini perempuan atau laki-laki Bu, dan usianya dengan ibu dan rekan-rekan yang ada di sekolah ini apakah terlalu jauh, apakah dia lebih tua atau dia masih muda gitu Bu, atau maksudnya kan karena senior ini kan juga kadang-kadang ada juga yang ya gimana ya, butuh dihargailah seperti itu Bu. Tidak, beliau lebih muda dari saya, bahkan beliau adalah seorang guru ya. Amin ya tebal itu. Cewek Bu ya. Ya. Iya. Kalau saya sih mungkin kecenderungannya kan karena ini kan orangnya kan agak introvert nih Bu, menutup diri nih Bu. Mungkin sebenarnya dia itu butuh teman kali Bu ya, kalau saya lihat dia butuh teman ya, mungkin karena belum klik aja sih, belum cocok dengan mungkin dunia lingkungan kerja yang ada sekarang ini, karena mungkin dia sudah beberapa kali pindah ya menurut Ibu tadi kan. Mungkin Ibu bisa mulai mendekati beliau Bu dengan ya mungkin ada beberapa ya cara lah. Tapi kok menurut Ibu, Ibu punya rencana apa dulu nih untuk menelusuri rekan Ibu ini Bu? Apakah Ibu ada rencana-rencana yang lebih baik atau gitu Bu? Ya, sebenarnya rencana itu sudah saya lakukan karena juga dukungan dari kepala sekolah, karena dia tidak cocok dengan guru yang sebelum. Kepala sekolah menganggap saya cocok dengan beliau dan bisa menghadapi beliau. Tetapi sampai saat ini saya sudah melaksanakan satu rencana yang saya rasa belum membuka hati beliau. Yang udah beliaunya belum membuka hati Bu ya untuk rekan-rekannya gitu Bu ya. Dari rencana yang Ibu buat sudah beberapa rencana item yang Ibu lakukan Bu. Misalnya Ibu nyiapkan 5 nih gitu kan. Oh ternyata baru 2, ternyata masih ternyata rekannya masih. Hilang, Pak Rinto. Pak Rinto menghilang. Pak Rinto menghilang, hilang sinyal dah. Halo, Pak Rinto. Halo. Halo. Putus ya? Sebentar, hampir kembayat Bu. Bentar Bu. Agak blank sinyal. Baru sampai Tanjung Priuk. Ibu berapa cara rencana yang sudah Ibu laksanakan Bu? Pertama saya pergi ke beliau, ke kelas beliau untuk sedikit mengakrabkan diri, tapi tanggapannya masih sedikit jutek. Kemudian saya coba menelusuri latar belakang beliau. Itu yang kedua Pak, menelusuri latar belakang beliau, apakah memang karakternya seperti itu atau ada sebab lain. Nah itu sampai saya tanyakan ke beberapa guru yang bersama dengan beliau, tetapi banyak yang mengatakan memang seperti itulah beliau. Jadi sudah 2 cara yang saya dekati, tapi masih seperti itu. Kemudian yang terakhir ketiga, waktu itu karena beliau pernah mengikuti satu pelatihan, jadi saya mencoba bertanya kepada beliau apakah bersedia nanti membagikan apa yang selama kepada kami, karena saya sudah 2 kali meminta secara formal kepada
beliau Apa Bu banyak tak? menyampaikan berbagi dengan guru-guru anggota keluarga. Tak ada usaha ini. Mengatakan ya Oh gitu, berarti tapi seandainya nanti kan nih ibu sudah menjalani dua dari tiga rencana yang sudah ibu rencanakan nih untuk mendapatkan hati beliau ini bu ya. Seandainya nanti kalau memang itu ya kita tunggu dulu lah bu hasil ibu yang terakhir ini yang ibu inginkan. Kita coba nanti kemudian baru kita bisa telusuri langkah lebih lanjutnya seperti apa bu, karena kalau sudah dengan rekan kerjanya ini juga kurang baik ya otomatis kan mau tidak mau ini kan sudah lebih bagusnya kan memang kepala sekolah lah bu ya untuk mencari solusi win-win solutionnya seperti apa. Karena kalau saya sih cuman bisanya paling misalnya cuma memberi saran dan masukan aja sih bu gitu bu. Tapi selama ini ibu sudah pernah sampaikan ke Pak Sekolah dan mungkin Pak Sekolah belum pernah manggil bu ya kali itu ya. beliau sudah berapa kali dipanggil, tapi sama belum ada perubahan. Tapi beliau kepala sekolah mempercayakan kepada saya untuk satu tim dengan beliau. Oh gitu. Saya ada beliau. Berarti lumayan berat itu tugas ibu nih. Oke lah bu, saya rasa sih ibu lanjutkan dulu yang rencana ketiga bu ya, yang terakhir belum dilaksanakan bu ya. Saya belum punya rencana untuk yang terakhir nih Pak. Saya sudah melaksanakan 3 rencana. Yang kalau latar belakang pendidikan dan keluarganya ibu sudah dapat bu ya. Sudah. Maksudnya biasa sih kalau ibu-ibu ini ya saya tidak bisa menyamaratakan sih semua ibu-ibu ya, tapi karena ibu-ibu ini kan lebih biasanya kan dengan perasaannya biasa sih takutnya itu gini bu, sudah berkeluarga juga bu ibunya? Sudah. Kan, sudah berkeluarga ya. Nah sih takutnya ada sesuatu hal yang di dalam keluarganya lah bu yang membuat dia itu kayaknya bertindak seperti itu gitu loh bu. Kalau menurut saya lah ya. Halo. Halo, iya Pak. Menurut saya seperti itu. Mungkin pendalaman untuk juga keluarganya mungkin bisa lebih dicek kembali bu. Takutnya seperti ini bu, kadang-kadang atau suaminya pas dia mau berangkat ke sekolah mungkin bertengkar lebih dahulu gitu kan, atau apa ini kan kadang-kadang bikin bad mood juga kan bagi orang ketika mau berangkat udah semangat baik-baik tiba-tiba mungkin ya karena masalah sepele dicebrutin ya rasanya bad mood gitu loh bu. Apakah tipikal suaminya seperti itu atau ada anaknya atau beban dari keluarga juga? Banyak sih yang harus dianukan bu, tapi kalau memang semuanya baik-baik saja tapi dia tetap ibaratnya bertolak belakang dengan pemikiran teman-temannya, nanti mungkin karburator gimana ya, saya juga tidak bisa memberikan pandangan yang lebih lah karena itu, karena saya juga belum pernah mengalami permasalahan seperti ini, karena agak rumit nih kayaknya nih. Pokoknya kita pemikiran Halo. Mungkin seperti itu aja sih bu yang bisa saya berikan masukan ke ibu nih bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, ya mudah-mudahan nanti coba nanti beberapa minggu lagi ibu sudah melakukan rencana lain dengan rekannya, dapat informasi apa, nanti kita bisa bicarakan kembali lah bu untuk mencari yang solusinya ini bu. Iya baik. Oke.
Jadi sampai jumpa nanti Bu. Nanti kalau ada informasi kita bisa sharing-sharing kembali lah Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Herlina. Tapi apa kamu coba Ah, coba mengeringan. Pagi Pak. Mohon maaf nih ya Bu ya, mengganggu waktu Ibu nih. Saya minta waktu sebentar Bu ya, bangsa-bangsa 10 sampai 15 menit nih Bu. Saya ini Iya, ada sedikit masalah nih Bu dengan anak-anak nih Bu. Iya. Ah, halo. Iya, silakan Pak. Jadi gini Bu, kemarin kan si Rudi itu kan sudah sering tidak hadir di kelas Bu. Saya sudah panggil orang tuanya pertama, suratnya nyampe, tapi orang tuanya nggak datang ke sekolah Bu. Terus nggak lama sekitar 1 minggu lagi masih si Rudi itu berbuat yang sama. Saya berikan surat panggilan kedua, suratnya sampai ke orang tuanya, tapi orang tuanya itu nggak juga merespon ke sekolah. Sampai terakhir kemarin yang ketiga, itu saya panggil lagi Bu, sudah 3 kali Bu. Kadang-kadang saya tuh ngerasa capek juga nih manggil terus, tapi kok nggak ada responnya gitu loh Bu. Mungkin Ibu bisa bantu saya nih Bu, gimana ya biar permasalahan ini clear, Rudinya bisa baik, orang tuanya juga enak gitu loh Bu. Takutnya orang tuanya menganggap si Rudi ini baik-baik saja gitu Bu. Apakah Bapak sudah bicara sendiri dengan Rudinya langsung? Sudah Bu, saat kan misalnya ditentukan di hari Selasa nih pemanggilannya Bu ya. Hari Selasa rupanya orang tuanya nggak datang nih Bu. Hari Rabunya saya panggil nih si Rudi nih, saya tanya kenapa orang tamu kan datang. Alasannya lagi sibuk Bu di kebun, nggak sempat datang, katanya lagi panen gitu loh Bu. Jadi setiap pemanggilan besoknya setiap hari hanya pemanggilan, besoknya nggak ada karena nggak datang, besoknya saya temuin Rudi lagi Bu. Jawabannya sama Bu. Apakah Bapak sudah mewawancarai atau menanyakan apa membuat situasi itu? Atau Bapak sudah melakukan pendekatan sebelumnya pada Rudi? Kalau ke Rudi sih, saya lihat sih anaknya itu baik sih Bu. Cuman dia ini kan karena ngekos ya biasa sekolahnya nih kan, jadi sebenarnya dia tuh tidak masuk tuh gara-gara ini Bu, sering main game sampai pagi, jadi bangunnya kesiangan terus gitu Bu. Ya, karena Rudinya ini Pak ya. Jadi apakah Bapak sudah memberikan setelah mengenal Rudi, apakah ada tanggapan dari Rudi seperti bahwa dia ingin mengurangi bermain gamenya atau solusi apa yang Bapak berikan kepada Rudi? Kan ada nggak Bu? Kemarin sih itulah saya sudah melakukan restitusi itu Bu dengan si Rudi kan. Sedang lumayan lama ya, ada 1 jaman di pemanggilan yang terakhir yang ketiga itu Bu, agak lama saya panggil si Rudinya itu. Jadi saya gali semua permasalahannya seperti apa. Nah cuman yang sebenarnya ingin saya itu kan tuh adalah respon dari orang tuanya sih Bu, karena kan si Rudi ini kan takutnya ini orang tuanya ini kan pahamnya si Rudi ini baik-baik aja nih Bu, datang terus ke sekolah gitu kan. Nah, tapi aneh Hilang Pak Rintonya. halo. Jadi kemarin saya sudah melakukan restitusi itu Bu dengan si Rudi ya kan.
sebenarnya permasalahan-permasalahannya sih udah ketemu Bu, cuman yang jadi masalah ini ternyata kayaknya orang tuanya ini taunya itu anaknya baik-baik aja Bu di sekolah gitu kan. Nah, kita kan ingin koordinasi nih, konfirmasi ke orang tuanya. Nah, cuman orang tuanya memang nggak Selain orang tuanya, Bapak pernah mendekati orang-orang terdekat Ruby? paling kebetulan teman satu kosnya itu kemarin sudah saya panggil juga Bu. Cuman teman kosnya ini bagus, dia tuh ya kalau memang sih saya tanya itu memang sering tidur malam sih Bu, larut pagi lah, larut malam gitu Bu. Temannya ini jam 11, jam 10, jam 11 sudah istirahat Bu, nggak ikut teman-teman yang lain gitu, bukan di kos. Jika beberapa solusi yang sudah Bapak lakukan itu tidak berhasil untuk memberikan solusi kepada Ruby, saya rasa apakah Bapak punya kesempatan atau waktu untuk berbicara dengan orang tuanya? Nah, itulah yang jadi masalah Bu, karena rumahnya ini kan jauh nih Bu, kebetulan beda kabupaten nih dari sekolah saya kan. Kebetulan dia di Kabupaten Sintang Bu. Untuk menjangkau ke sana itu memang agak sulit Bu. Sinyal HP pun tidak ada. Sebenarnya kalau ada sinyal HP mungkin kita bisa telepon gitu kan ke orang tuanya. Itu Bu permasalahannya Bu. Selain orang tuanya tadi tidak bisa dihubungi, Ruby juga sudah dipanggil beberapa kali, Bapak juga sudah mewawancarai temannya. Kira-kira di sekolah itu ada nggak guru yang membantu Bapak dalam menangani Ruby? Kemarin sih sudah sampai ke bimbingan konseling sih Bu, ke guru BK saya serahkan ke sana. Cuman kayaknya sampai sekarang belum ada informasi nih Bu. Belum ada informasi dan belum ada juga perubahan dari Rudy ya. Ya Bapak, sebagai guru kita sudah melaksanakan beberapa kali untuk menangani Rudy atau tapi berbagai solusi juga sudah Bapak lakukan. Nah, dan sebagai guru ya memang kita tidak punya untuk mengingatkan, memberikan motivasi. Tentu saja mungkin Bapak harus membangun hubungan dekat dengan Rudy itu, memberikan wejangan-wejangan kepada Rudy tentang apa akibatnya dari perilaku dia yang sekarang. Itu sudah pernah Bapak lakukan belum? Sudah Bu, itulah yang saya takutkan itu ngefeknya ke teman-temannya Bu, malah ikut-ikutan. Nah itu yang saya takutkan Bu. Memang sih sekarang saya udah lebih ibaratnya saya fokuskan sih melihat kehadiran si Rudy nih di kelas Bu. Nah, jadi setiap hari pas jam-jam habis istirahat saya coba-coba ke kelas dia, cek gitu kan. Nah itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, gitu. Bapak sudah coba memberikan pandangan-pandangan ke Rudy, tapi belum ada solusinya nih Pak. Iya, kayaknya anaknya ini memang apa ya Bu ya, memang kayak apakah sudah bisa dibilang kecanduan game kali ya Bu? Iya. Nah untuk hal itu Bapak tidak mudah untuk merubah atau untuk menangani masalah yang Bapak hadapi itu, tetapi setidaknya sebagai guru Bapak harus senantiasa selalu memberikan pandangan kepada Rudy bahwa pentingnya untuk hadir ke sekolah, pentingnya menjaga mentaati. Apakah Bapak sudah pernah memberikan solusi kepada Rudy, boleh bermain game tetapi harus ingat waktu atau bagaimana, itu sudah pernah Bapak lakukan? Ada Bu, itulah saya sampaikan ke si Rudy, saya bilang kalau main game ya atur waktulah, paling lama jam 10, jam 11 malam istirahat karena besok kamu masih sekolah gitu kan Bu.
Jadi kalau pas dia masuk ya selalu saya panggil sih Bu, ketemu ngobrol 5 menit gitu Bu. Ah, Saya rasa apa yang Bapak lakukan itu sudah benar Pak, karena sudah kalau Bapak belum menemukan solusi untuk menangani Rudi, jangan bosan-bosan untuk terus menangani Rudi. Bapak terus menghubungi kedua orang tuanya, mendekati Rudi, bahkan Bapak boleh meminta bantuan kepala sekolah atau guru BK-nya untuk membantu menasihati Rudi ya Pak ya. ya siap Bu. Nanti mungkin saya coba lah Bu. Kalau memang ada rencana terakhir sih memang kan rencana saya sih memang mau ini home visit sih Bu ke rumahnya. Nanti mungkin dengan bantuan si Rudinya saya ajak langsung ke sana gitu Bu. Iya. Tapi waktunya ini yang masih belum bisa saya pastikan karena melihat cuaca sekarang ini hujan terus. Jadi hujan terus, jadi saya nggak berani ke sana dulu Bu. Mungkin nunggu agak kemarau sedikit lah Bu. Baiklah Bapak, silakan laksanakan rencana itu kalau bisa jangan terlalu lama karena saya juga menunggu apa yang akan tindak lanjut dari kunjungan Bapak ke rumahnya Rudi ya Pak ya, dan ingin mengetahui bagaimana respon orang tuanya, apakah ada solusi untuk orang tuanya. Baik Bu, siap Bu. Terima kasih Bu atas bantuan dan masukannya Bu. Semoga si Rudi anak saya yang bandel ini bisa berubah. Terima kasih banyak Bu ya. Ya baik Pak.